saya dari kelompok 6 dari tugas manajemen kantor hukum, dosen pengampu Prof. Ufrod SHMH. Perkenalkan, nama saya Emriski Andrian dari kelas R dengan NIM 13123056. Perkenalkan, nama saya Amar Adi Putra dengan NIM 131230052. Perkenalkan, saya Rangga Permadi, NIM 13121002300. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori Adi Putra dengan NIM 13123000053. Perkenalkan, nama saya Aldofren Briman Jainggulo, NIM 1313258. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Asdafi dengan NIM 13123016. Perkenalkan, nama saya Imran Rusadi dengan NIM 13123005. Perkenalkan, nama saya Brilian Syah Saputra dengan NIM 13123000253. Apa itu manajemen pengembangan mutu layanan kantor hukum? Mari kita bahas di slide berikut. Manajemen pengembangan mutu layanan kantor hukum muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing firma hukum di pasar yang semakin kompleks dan menuntut kualitas tinggi. Seiring perkembangan teknologi dan regulasi, kantor hukum harus mampu mengelola sumber daya, proses kerja, dan pengetahuan secara optimal agar dapat memberikan layanan efisien, akurat, dan memuaskan bagi klien. Selain itu, tuntutan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan kasus hukum menuntut manajemen mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi akan dijelaskan mengenai rumusan masalah oleh rekan saya. Silakan. Rumusan masalah 1. Belum adanya sistem pengendalian mutu yang atas dan konsisten pada banyak kantor hukum, khususnya yang berskala kecil sehingga berdampak pada kualitas layanan yang tidak merata. 2. Kurangnya supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar mutu yang menyebabkan resiko rendahnya kualitas pelayanan hukum yang dihasilkan. 3. Tuntutan klien yang sangat beragam dari segi waktu, pekerjaan, harga, dan ekspektasi sehingga menyulitkan kantor hukum untuk menyeimbangkan kualitas layanan dan kepuasan klien bersama pengelolaan resiko. Tujuan penelitian kita ada 3 pembahasan mengenai tujuan penelitian. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan layanan hukum memenuhi ekspektasi waktu, harga, dan kualitas. Jadi kita sebagai lawyer atau notaris ataupun advokat itu harus bisa memuaskan konsumen kita terkait layanan yang kita berikan dari segi awal sampai akhir. Masalah tersebut harus benar-benar tuntas. Jadi kepuasan ini harus bisa memaksimalkan agar klien ini puas, agar kantor kita itu dipercaya oleh orang lain dan disebarluaskan. Untuk yang nomor 2 akan dibantu oleh rekan saya. Untuk yang nomor 2, mencapai efisiensi operasional melalui standarisasi proses, teknologi, dan knowledge manajemen untuk mengurangi kesalahan dan biaya. 3. Membangun reputasi dan daya saing firma hukum di tengah persaingan ketat dengan konteks pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mengenai biaya dan teknologi dan pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan pasar yang ada. Karena jika kita tidak sesuai pasar yang ada, nanti ketika kita menjalankan tugas kita sebagai notaris ataupun advokat akan berdampak pada kantor-kantor yang lain. Karena kita tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang lain. Jadi mengenai dan biaya dan pertanggungjawaban kita harus mengikuti standar daerah yang kita kerjakan seperti itu. Dasar hukum. Manajemen pengembangan mutu layanan kantor hukum di Indonesia.
Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur standar profesi advokat, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan POJK terkait kepatuhan dan uji tuntas dalam layanan hukum keuangan. Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia dari Himpunan Kantor Hukum dan Pengacara Muslim atau dapat disingkat dengan HKHFPM menetapkan standar mutu pelayanan profesional. Sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjadi acuan terkait pengelolaan dokumen hukum yang berkualitas. Kesimpulannya, manajemen pengembangan mutu layanan kantor hukum esensial untuk memastikan segala acara operasional, peningkatan produktivitas lawyer, dan pelayanan optimal bagi klien di tengah persaingan ketat. Demikian teman-teman, seperti implementasi sistem hukum berbasis regulasi seperti POJK, Undang-Undang Kejaksaan, dan Kode Etik HKHPM, kemungkinan pengawasan berjenjang, efisiensi proses, kemudian serta kepuasan klien melalui due diligence dan legal opinion berkualitas. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa manajemen kantor hukum yang dikembangkan itu bukan hanya tentang memastikan bahwa operasional dalam manajemen kantornya itu berjalan dengan lancar, tapi mengoptimalkan bahwa ada persaingan ketat dengan berjalannya seiring berjalannya dunia digital ini semakin bersaing. Jadi kantor hukum, khususnya kantor advokat, harus memaksimalkan pelayanan kepada kliennya agar klien dalam memilih kantor hukum dapat sesuai dengan keinginannya. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.